Pada zaman dahulu dikisahkan ada dua bersaudara dari Majapahit yang bernama Ki Rakinem dan Nyimas Ratu Kencana Wungu. Keduanya adalah pengembara yang sekaligus juga menyiarkan agama Buddha. Dalam perjalanannya, mereka menyusuri pegunungan yang terletak di Jawa bagian barat dengan menggunakan getek atau rakit yang terbuat dari bambu, menyusuri sungai Cimanuk menuju ke Muara. Setelah beberapa hari, keduanya beristirahat di suatu tempat yang agak ramai, yang saat ini tempat itu disebut Desa Bondan. Karena kepandaiannya, keduanya dapat diterima oleh masyarakat desa tersebut. Bahkan Ki Rakinem menjadi panutan sehingga keduanya tidak mengalami kesulitan dalam menyiarkan agama Buddha. Masyarakat menobatkan Ki Rakinem sebagai Ki Geden Bondan, yang artinya orang yang menjadi panutan orang banyak di desa tersebut. Dikarenakan belum ada tempat berkumpul untuk bermusyawarah dan mengajarkan agama Buddha, maka didirikanlah cangkop atau pesanggerahan atau balai yang terletak di Desa Bondan Barat bagian utara, tepat di pinggir sungai Cimanuk yang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas air yang banyak dilalui orang. Dengan demikian diharapkan akan banyak orang singgah di sana dan mengikuti ajaran Buddha. Agar diterima oleh masyarakat sekitar, Ki Geden Bondan menggunakan berbagai cara dalam menyiarkan ajarannya. Di antaranya adalah dengan menjadikan Nyimas Ratu Kencana Wungu sebagai penari ronggeng dan penari topeng pada saat masyarakat mengadakan upacara adat atau munjungan yang merupakan pesta adat menjelang musim hujan dengan menggunakan hiburan wayang kulit, topeng, dan ronggeng. Karena kecantikannya, Nyimas Ratu Kencana Wungu ini dapat menarik orang untuk menonton. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak orang yang akan mengikuti ajaran Ki Geden Bondan. Pada suatu hari, terdapat seseorang yang singgah di Desa Bondan yang bernama Syekh Datuk Kahfi dengan maksud ingin menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para pemirsa, para sedulur pada Bagan Channel Langit yang telah memberikan komen-komen serta yang sudah banyak menonton konten-konten kami. Semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan rezeki setelah dan dikabulkan segala hajatnya, dan bagi yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan mengupas sebuah sejarah ya, tepatnya di daerah Indramayu, yaitu di Desa Bondan dan Kecamatan Sukawenang, yaitu sebuah sejarah tentang berdirinya sebuah masjid tertua di Desa Bondan ya. Jadi kita mau mengupas dari sisi goibnya tentang sejarah tersebut. Jadi sangat unik sekali menurut sejarah di daerah Indramayu ini ya, khususnya di Desa Bondan. Ini masih sangat sederhana sekali masjidnya. Jadi kayak panggung ya, rumah panggung sama dengan di sini ya, di markas pada Bagan Channel Langit ini. Jadi kayak saung gitu ya, masih bangunannya masih terbentuk dari kayu ya. Kita coba menguak dari sisi goibnya, siapa sih pencetus atau pendiri dari masjid tersebut. Nah, kita coba menguak dari sisi goibnya, akan kita undang ya penguasa ataupun yang menjaga. Biasanya kalau sebuah daerah ada yang menjaga dari penguasa goib ya, sejarah dari masjid tersebut.
Mohon doanya kepada para sedulur pada Channel Langit supaya dilancarkan dalam mengungkap sisi goib dari sejarah masjid tertua di Indramayu ya. Seperti biasa sebelum kita mediumisasi, mediator kita protek supaya tidak ada penyusup dari bangsa fasik ya, baik dari jin siluman dan iblis yang ingin mengadu domba. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan jin sangya rencana mediator ini terproteksi, tidak ada bangsa goib jin iblis siluman bagi penyusup yang ingin mengadu domba semuanya. Dengan jin sangya rencana posisinya badannya tidak bisa masuk, tidak bisa mediator ini masuk penyusup-penyusupnya kecuali yang saya undang, kecuali yang mengetahui, yang saya tarik. Sholawat. Yang berusaha masuk penyusup-penyusupnya otomatis terpental, terlempar ke neraka jahanam dengan sana. Sholawat. Dan bila ada kodam dalam tubuhnya langsung terkunci. Sholawat. Terkunci, tidak bisa bangun, tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan mediator ini. Allah. Sholawat. Terkunci rapat. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan jin sangya rencana saya ingin menghadirkan salah satu goib. Ia mengetahui dengan jelas sejarah berdirinya masjid di Desa Pondan, Kecamatan Sukawenang, Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dengan jin sangya saya tarik masuk telapak tangan saya. Bila terkunci lepas, bila tarik masuk telapak tangan saya. Sholawat. Yang mengetahui hanya hadir yang mengetahui. Tarik masuk telapak tangan saya. Allah. Oh, sholawat. Sholawat. Masuk sholawat. Yang masih benar-benar mengetahui sejarah masjid tersebut. Yang penyusup otomatis langsung terlempar ke jahanam. Sholawat. Kita sekarang langsung terbuka dengan disangka Allah. Langsung sinkron. Tersambung pita suaranya. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Sholawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Islam ya. Alhamdulillah. Dari bangsa apa nih? Dari manusia. Manusia. Ya. Dengan Mbah siapa? Mbah atau Aki atau Yang ya? Saya manggilnya ya. Saya dipanggil Eyang. Yang. Mohon maaf ya Yang. Iya. Saya menghadirkan. Iya. Kalau boleh tahu, Iya. Yang Iya. ini di sana sebagai apa dan mengetahui? Saya di sana itu menjaga dari tempat itu. Ya Yang. Biar tempat itu bisa sakral. Dalam artian orang bisa beribadah dengan tenang di situ. Ya. Dan tidak dipergunakan untuk hal-hal yang mudarat, yang tidak bermanfaat bagi manusia dan banyak merugikan. Jadi mereka di sana itu bisa fokus beribadah, menghalau kalau ada penyusup-penyusup yang godain di sana. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Jangan. Oh nggak boleh. Iya. Ya. Kalau boleh saya ingin tahu ya, saya crosscheck dulu ya Yang ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jisang yang ujarnya. Pak Sugep ya sudah masuk mediator ini. Bila dia penipu, bila dia pembohong, otomatis langsung terlempar ke neraka jahanam. Terlempar dengan cahaya sang yang Allah. Surah. Alhamdulillah Yang. Alhamdulillah. Terima kasih Yang sudah dicek ya. Cross cek dulu ya. Karena banyak penyusup Bang ya. Iya Yang ya. apa-apa. Ya, kalau boleh tahu hidup di zaman apa ya? Waduh, sudah lama sekali. Sekitar 300 ya tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Iya. Di zaman kerajaan apa itu Yang? Kerajaan Majapahit. Oh, Majapahit. Ya. Termasuk berarti yang di situ Majapahit.
Iya. Kalau nggak salah Indramayu itu masuk Pajajaran. Tidak juga. Tidak? Tidak semuanya. Oh gitu ya. Iya. Jadi pada saat dakwah apa gimana ya mendirikan masjid itu ya? Iya. Mm-hmm. Kita keliling, kita mendirikan tempat ibadah. Mm-hmm. Biar masyarakat di sekitar situ bisa beribadah dan mengenal Islam. Oh dengan gitu ya. baik gitu dan benar gitu. Itu dulunya di sekitar situ masih hutan apa itu ya? Iya hutan, cuma kepercayaan orang dahulu itu animisme. Oh iya. Masih animisme banyak ya. Iya. Bukannya Majapahit itu Hindu gitu? Iya. Oh iya. Berarti itu termasuk wilayah kerajaan Majapahit apa gimana tuh ya? Tidak juga. Tidak? Iya. Namanya orang gitu kan, tidak semuanya tunduk ke Pajajaran. Oh iya. Sama seperti sekarang itu, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah terus sekarang yang tinggal di situ apa gimana? Ya, saya tetap masih di daerah situ juga. Jadi sengaja ditugaskan di situ gitu ya? Iya. Saya menjaga tempat itu, berusaha biar orang-orang tidak mengotorin di tempat itu daripada niat-niat yang tidak baik. Iya. Iya. Ya itu bahannya masih kayu semua itu ya? Iya, kayu asli. Itu kayu apa itu yang dipakai? Ya, sebagian kayu jati. Kayu jati ya? Oh dulu masih banyak hutan kayu jati situ ya? Masih. Oh iya. Nah, terus sekarang dengan yang dulu kondisi masyarakatnya bagaimana ya? Ya, sangat jauh berbeda. Iya. Kalau dulu kepercayaannya masih tinggi. Tapi tingkat kepatuhan mereka itu sangat patuh gitu. Ya, kalau sekarang banyak manusia patuh tapi penuh kepalsuan. Oh, munafik gitu ya? Ya, karena yang mereka pikirkan hanya duniawi. Oh, Iya. nafsu ya? Ya, nafsu yang Materi mereka terus ya? umbar gitu. Iya. Yang udah tahu guru kami yang? Sudah tahu. Oh iya. Sudah tahu. Berarti yang juga sudah paham ya? Paham. Kemunculan beliau ya? Paham. Ya. Paham. Nah kalau menurut yang gimana dengan kondisi banyak sekali kemunculan sejarah-sejarah kerajaan itu ada apa itu yang termasuk Majapahit juga itu muncul kembali dong situs-situsnya itu ya? Ya, itu salah satu. Ya, akhir dari perjalanan dunia ini. Oh. Bahwa itu sesuai takdirnya akan muncul satu persatu. Ya, jadi biar manusia tahu gitu. Iya. Iya. Nah kalau boleh tahu di masjid situ dulunya itu selain hutan itu ada nggak peninggalan sejarah kerajaan itu ya? Nggak ada. Ada di daerah situ juga. Ada gitu ya? Tapi tidak di situ. Oh tidak situ, dekat situ ya? Situs apa itu? Dekat daerah situ. Situs Majapahit juga apa? Iya, Pajajaran? Situs Majapahit. Situs Majapahit ya? Iya. Oh. Karena di situ harus dijauhkan karena di situ khusus dahulunya para pendiri dan para aulia di situ pengen bagus buat anak-anak cucu mereka dan warga di sekitarnya buat fokus untuk beribadah dan di situ. untuk berserah diri. Oh di situ dulu tempat berkumpulnya para aulia juga gitu ya? Ya. Oh ada rahasia di situ ya? Makanya dijaga ya masjidnya ya? Ya, tidak boleh saya buka. Ada rahasia ya, Pak? Ya. Ya. Paham. Karena itu kan sejarah para aulia ya. Iya. Ada yang perlu diketahui dan ada yang tidak. Iya. Iya. Ya alhamdulillah sudah hadir ya, Yang ya. Iya. Iya. Terus ada pesan nggak yang buat generasi sekarang yang dalam rangka melestarikan masjid atau bagaimana gitu yang nasihatnya buat generasi sekarang itu ya? Kurangi nafsu dunia, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Iya.
dengan ketulusan hati, dengan sepenuh jiwa dan raga. Jangan hanya mengambil satu kewajibannya doang. Oh, maksudnya kewajiban awal apa tuh, Bang? Yang Ketika melaksanakan ibadah, jangan hanya melihat satu kewajiban. Ketulusan dan ikhlas. iya, iya, iya. Bahwa benar-benar pengabdian kita terhadap yang Maha Kuasa. Oh, iya, iya, Iya. iya, iya. Kalau kewajiban ada batas waktunya. Oh, iya, iya. Kalau menurut yang desa Bondan sendiri, masyarakatnya bagaimana gitu yang perkembangannya sekarang? Ya, sangat cukup pesat. Ya. Pesat ya, Bang? Iya. Ya, maksudnya untuk masyarakatnya, masalah ibadahnya gimana gitu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kondisi baik Ya, ya. kondisi baik. Tidak gitu maksiat atau apa gitu yang. Dimanapun tempat pasti ada. Oh gitu ya. Iya, Ya, cuman itu Bondan nggak terlalu ya yang ya. tidak. Tidak ya. Iya. Ya saya kebetulan asli Indramayu yang. Saya tahu Anda. Oh ya. Ya terima kasih. Saya tahu. Sudah hadir, sudah tahu kami kan para pengikut beliau ya. Yang. Iya. Jadi kami hanya ingin mengungkap tentang sejarah-sejarah seperti ini yang. Iya, iya. Supaya buat sebagai wawasan, Iya. pengetahuan kami generasi penerus sekarang gitu ya, dan bisa menjaga gitu ya. Iya. Semua sejarah-sejarah situs-situs yang berharga gitu. Karena ini kan akan disiarkan Iya, iya. lewat media sosial gitu ya, Iya, YouTube ya, supaya generasi penerus sekarang Iya. bisa memelihara, menjaga gitu ya, peninggalan-peninggalan termasuk para ulama, para waliullah ya, yang warisan-warisan beliau, para aulia dalam menyebarkan Islam gitu ya. Iya. Iya. Karena semuanya tidak berdiri dengan begitu saja. Iya. Semuanya penuh dengan perjuangan, Iya, iya. ketulusan, Iya. kesabaran. Iya, iya. Jadi ambil dari semangat daripada perjuangan-perjuangan beliau-beliau terdahulu. Iya, iya. Iya. Ya, dengan mengenal sejarah seperti sekarang ini ya, Yang ya. Jadi kita bisa menghargai ya para leluhur, para aulia gitu ya, Yang ya. Perjuangannya zaman dulu dalam menyebarkan Islam ya, Yang ya. Iya, iya. Mereka punya cita-cita yang luhur. Iya. Biar anak cucu mereka nanti di kelak tidak tersesat. Iya, betul ya. Iya. Iya, iya. Ya, terima kasih sudah Sama-sama. hadir Sama-sama. dan mohon maaf kalau kami salah dalam penerimaan Ya, tidak dan apa-apa. mengundang itu yang Tidak ya. apa-apa. Ya. Ya, kami juga terima kasih atas informasi sejarah ini Iya. gitu ya yang Iya. tapi kalau menurut informasi mau dipugar itu ya. Bagaimana itu, Bang? Ada informasinya. Tidak bakalan itu ya. Bagaimana? Ya, hanya nafsu sebagian kecil orang mau mengambil suatu keuntungan. Oh, dari renovasi nanti bila dapat uang apa gimana ya? Oh, iya, iya, paham. Ya, pesan saya Iya. buat mereka, biarkan keadaan natural alami seperti itu. Iya, iya, iya. Jangan dirubah-rubah. Oh, iya, iya. Karena itu ada sejarah ya, Iya. historisnya lah gitu ya, sejarahnya ya. Iya, iya, iya. Perjuangan para aulia ya yang dalam menyebarkan syiar agama Islam ya, ya. Iya. Ya dalam berdakwah ya. Betul. Karena ini juga salah satu peninggalan salah satu aulia gitu ya, Iya. dalam menyebarkan Islam ya. Bukan tempat yang harus dimegahkan, Iya, iya, iya. tapi hatilah yang harus dimegahkan. Oh iya, kebersihan hati ya, Yang ya. Iya, iya, iya. Harus legowo ya, ya. Iya, iya, iya. Paham, paham. Jangan dipaksakan semuanya. Iya, iya, iya. Semuanya ada sebab, ada akibat. Hmm. Jangan korbankan kemauan segelintir orang. Oh, Yang lain nanti jadi sengsara. oh, iya, iya. Jangan paksakan semuanya. Iya, iya. Ya, tapi dari semua kejadian itu ya, Yang ya, kami juga melihat bahwa banyak manusia yang mempergunakan untuk kepentingan nafsunya gitu ya. Sejarah-sejarah itu akhirnya mengundang iblis ya, Bang ya.
Kalau di sana bagaimana itu ya? Iya, keserakahan. Nggak ada sampai seperti itu. Tidak, situ. Tidak ya. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, iya. Maksudnya tempat sejarah itu diberi sebuah sesajen apa kadang-kadang seperti itu gitu ya. Iya, hanya segelintir orang ada. Iya, ya. Tapi udah dijaga Mayang ya. Jangan Insya sampai Allah. terjadi itu ya. Iya, Insya ya. Allah. Tidak mengundang iblisnya Insya Allah kita yang fasik ya. kita jaga semuanya. Insya Allah. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf bila kita salah kata dan kurang sopan ya. Sama-sama. Ya, silahkan untuk kembali bertugas. Sama-sama. Ya, terima kasih. Cung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Allah. Alhamdulillah, proses mediumisasi dan berdialog dengan salah satu gaib yang menjaga masjid tertua di Bondan, dan beliau adalah salah satu yang ditugaskan oleh aulia ya, waliullah atau sunan ya, di zamannya Majapahit, kerajaan Majapahit. Jadi dalam menyebarkan syiar agama Islam, para aulia waliullah itu mendirikan masjid di situ. Dan ya, Allah alam bisawab, kebenaran mutlak milik Allah ya. Tadi berdialog, salah satunya penjaganya itu ya adalah dari ruh manusia. Ya, jadi pesan dari beliau, situs tersebut atau peninggalan sejarah yang begitu fenomenal, dan sejarah itu menyangkut tentang perjalanan dakwah seorang waliullah ya, aulia-aulia. Jadi mohon dijaga situs tersebut dan jangan dipugar, supaya dijaga keasliannya natural ya. Karena itu historis, sangat bersejarah bagi para aulia. Jadi pergunakannya semaksimal mungkin untuk ibadah. Jadi luaskanlah hatinya, lapangkanlah hatinya, bukan bangunannya, tapi hati, kebersihan dan ibadahnya. Ya, itu tadi kesimpulannya. Jadi alhamdulillah berdialog dengan salah satu penjaganya itu bahwa itu memang benar murni peninggalan dari seorang aulia, waliullah dalam menyebarkan. Ya mungkin karena masjid berbentuk seperti Demak ya, itu mungkin ada arsitektur Demak ya kalau dari bentuknya. Jadi ada hubungannya dengan Sunan Wali Songo ya, para sunan ya, Wali Songo menyebarkan agama Islam di zaman Majapahit ya. Jadi hasil dialog tadi intinya supaya kita menambah keimanan, ketakwaan, dan memahami sejarah serta menghargai para leluhur kita dalam memelihara, menjaga situs-situs warisan para leluhur kita, termasuk para wali-wali Allah, sunan-sunan yang menyebarkan agama Islam. Ya, semoga hasil tayangan tadi dan berdialog bermanfaat dan menambah wawasan serta menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan jangan lupa untuk para pendukung sedulur Padepokan Langit untuk like, komen, share dan subscribe-nya. Karena subscribe tidak bayar, gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.